Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dan sahabat seiman dimanapun antum saat ini berada? Semoga tetap dalam sehat walafiat. Amin. Mari pertama sekali kita awali dengan memuji Allah. Kita ucapkan Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala hadhan nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, untuk hadis kita saat ini dari kitab Arba'in Maqdisiyah adalah hadis hukum meninggal dunia masih dalam keadaan menggunakan kiblat Baitul Maqdis. Mari kita dengarkan hadisnya. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, lamma tatkala tawajjahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih menghadap ilal Ka'bati, ke arah Ka'bah dalam salatnya, qalu, orang-orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa kaifal ladzina matu wa hum yusalluna ila Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, sekarang kan kiblat sudah diarahkan ke Ka'bah. Nah, bagaimana dengan orang-orang beriman yang dulu solatnya masih menghadap ke arah Baitul Maqdis? Gimana mereka ya Rasulullah? Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah pun menurunkan ayat berikut ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan iman kamu. Para ahli tafsir sepakat, mereka mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang karena imannya dia mau sholat. Karena imannya dia menghadap saat itu diarahkan ke Baitul Maqdis, lalu dia sholat. Maka Allah tidak akan sia-siakan pahala mereka. Jadi dari ini penguat daripada kajian kita di hadis nomor 2 dan nomor 3 kemarin. Maka di hadis keempat masih tentang masalah menghadap ke arah kiblat ke Baitul Maqdis. Makanya kalau ada satu dua orang, satu dua oknum kelompok yang mengatakan tidak, Baitul Maqdis tidak pernah jadi kiblat kita, itu menandakan keawaman atau kejahilan, atau memang kepura-pura jahilan yang bersangkutan dari masalah ilmu ini. Tetapi yang paling penting kita dapatkan di sini adalah apa? Bahwa sebelum ayat turun, sebelum perintah turun, sebelum larangan turun, kita ada di satu wilayah pekerjaan tertentu. Dan ternyata turun ayat bahwa pekerjaan itu tak boleh, atau pekerjaan itu harus hijrah seperti ini. Maka yang sudah terlanjur Allah maafkan. Allah maafkan. Contoh yang lain ya. Serta amal yang kita kerjakan Allah terima, kesalahan Allah maafkan karena belum turun ayatnya. Contoh, dulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sekarang Allah merintahkan kita untuk meninggalkan riba. Turun ayatnya tentang masalah riba. Sebelum ayat riba turun, orang masih bermain riba, makan riba. Selama mereka masih makan riba dan main riba dan ayatnya belum turun, dosa yang mereka buat tidak dianggap dosa. Selama mereka turun ayatnya, mereka langsung berhenti. Mereka langsung tobat. Jadi sama dengan kita orang-orang jahiliyah, nggak pernah ngaji, lalu taubat dan hijrah. Dalam perjalanan kita hijrah ini, satu persatu terbuka oleh kita tirai-tirai ilmu Allah. Di mana ternyata ini boleh, ini haram, ini halal, ini syubhat, ini makruh dan sebagainya. Lalu kita menjaga rambu-rambu. Sepanjang perjalanan kita menuju tahu itu, apa-apa yang kita tidak tahu Allah ampuni. Allah ampuni. Ya, seperti contoh tadi, makan riba. Sebelumnya, orang menikah sampai 9 orang istri. Satu orang laki-laki ya menikah sampai 20 orang istri. Tapi ketika turun ayat hanya membolehkan batasan paling maksimal adalah 4, maka dia pun akhirnya memilih dari sekian banyak dan mempertahankan 4 orang. Yang sudah terlanjur sebelumnya tidak dihitung sebagai dosa. Masya Allah. Saudara dan sahabat, selama dia setelah tahu, dia langsung berhenti. Selama dia setelah tahu, kalau ada yang memakai bahasa ini untuk melindungi dirinya, wow, kalau begitu Buya, lebih baik kita nggak usah cari tahu, lebih baik kita tetap saja di aktivitas kita biasa, nggak usah ngaji, jadi kita makin banyak nggak tahu, toh kalau kita selama tidak tahu, kita kan nggak berdosa. Salah besar. Orang-orang yang di dalam neraka jahanam, kata Allah dalam Al-Quran kita, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Di ayat ini Allah mengatakan penghuni neraka itu adalah dari bangsa jin dan manusia, yaitu orang-orang yang di dunia enggak tahu, ya, enggak tahu.
Punya mata tapi enggak mau cari tahu. Punya telinga tapi enggak mau cari tahu. Punya otak dan hati tapi tidak mau cari tahu apa-apa yang harusnya dia cari tahu, yaitu ilmu Allah, halal haram, sah batal, Al-Quran dan hadis. Dia tak mau cari tahu. Akhirnya dia ada dalam ketidaktahuannya, dialah yang akan masuk neraka. Kecuali sekali lagi dalam perjalanan dia belajar sungguh-sungguh dan dia betul-betul fokus mencari tahu apa yang dia selama ini tidak tahu, maka selama itu apa yang masih dia kerjakan dalam keadaan dia belum tahu, Allah ampunkan segalanya. Tapi ketika dia tahulah, dia langsung taubat dan dia langsung berubah dan dia langsung tinggalkan, maka yang sebelumnya Allah ampunkan. Begitu ya. Masya Allah, saudaraku. Samalah sekali lagi dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu ada yang nikahnya di gereja, ada yang nikahnya sesuai dengan keyakinan agamanya di luar Islam nih. Tapi ketika mereka masuk Islam, mereka taubat nasuha, masuk Islam jadi orang benar, apakah disuruh kembali mereka ulangi nikah? Enggak. Mereka tetap dalam posisinya. Suami istri mereka dianggap sah dan pernikahan mereka dulu dianggap sah dan itu tidak dijadikan dosa. Kenapa? Karena dia setelah taubat, Allah putihkan semuanya dan dianggap semua yang terlanjur itu sebagai miliknya, hartanya. Sama dengan orang makan riba. Sebelumnya dia sudah dapat, tapi setelah dia tahu ada haram memakan riba, menggunakan riba, dia tobat. Maka harta yang kamu dapatkan sebelum kamu tahu, sebelum kamu tobat, Allah sahkan menjadi milikmu. Jadi boleh. Ya, maaf saudaraku dan sahabat-sahabat tercinta, mudah-mudahan dari hadis yang keempat ini banyak ibrah dan kiasan, ya, analogi yang bisa kita kaitkan dengan contoh-contoh yang lain. Makanya di dalam surat Al-Furqan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang terlanjur dalam berbuat dosa, kemudian dia tobat, dia hijrah, dia kembali ke jalan Allah, apa-apa yang dia buat dalam dosanya dulu itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dinilai oleh Allah dia dalam amal soleh. Masya Allah. Begitulah maha agungnya Allah, maha pemurahnya Allah dengan pahala, dan maha borosnya Allah memberikan kepada kita pahala dan ganjaran yang akan menyelamatkan dan memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Semoga bermanfaat kajian kita ini. Semoga kita semua mendapatkan banyak perluasan dan pengeluasan ilmu pengetahuan kita. Tabarakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.